Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Sabila Khairani dengan NIM 2310245. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah medan elektromagnetik kelompok 2. Di sini soal yang pertama, a chart of QA sama dengan min 20 mikrokolom is located at A min 647. And a chart of QB sama dengan 50 mikrokolom is at B 58 min 2 in free space. If distance are given in meters, find A, RAB, B, RAB, RAB, determine the vector force exerted on QA by QA if epsilon 0 sama dengan C 10 pangkat min 9 per 36 pi F per M. Yang D 8,854 dikali 10 pangkat min 12 F per M. Di sini untuk orang yang pertama akan dijelaskan oleh Devin Hidayat. Eh, Jawabannya yang pertama, untuk QE sama dengan min 20 mikrokolom, RAB sama dengan B dikali A. Di sini dapatkan hasil 11 AX dikurang 4 AY dikurang 9 AZ meter. Untuk B, yaitu RAB, didapatkan dengan rumus akar 11 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 9 kuadrat, yaitu 14,76 meter. Selanjutnya, yang C, biaya vektor yang diterima QE oleh QB sama dengan epsilon 0 10 pangkat min 9 per 36 pi F per M didapatkan hasil yaitu 14,76 meter. Selanjutnya, untuk FA didapatkan dengan rumus QA dikali QB per 4Pi dikali Epsilon, Epsilon 0 dikali RBA kuadrat dikali dengan QAB. Sehingga didapatkan hasil 30,76 AX ditambah 11,184 AY dikurang 25,16 AZ MN. Yang D, vektor gaya yang diterima QA oleh QB jika epsilon 0 sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat 12 F per M. Didapatkan dengan rumus FA sama dengan QA dikali QB per 4Pi dikali epsilon 0 dikali RAB kuadrat dikalikan dengan AAB. Sehingga didapatkan hasil itu 30,72 AX tambah 11,169 AY dikurang 25,13 AZ MN. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, a chart of min 0,3 mikrokolom is located at E 25, min 30,15 in centimeter and a second chart of 0,5 mikrokolom is at B di titik min 10,8,12 cm. Find E at A the origin, B titik P yaitu 15,20,50 cm. Di sini yang dibuat oleh rekan kelompok saya yaitu Filsa Zaki Putra Helen. Di sini didapatkan jawaban E sama dengan K dikali Q per R dikalikan dengan R. Di sini didapatkan Q satunya yaitu min 0,3 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Q 2-nya 0,5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Selanjutnya, untuk soal yang A, at the origin, R1 yang didapatkan yaitu akar dari 25 kurang 0 kuadrat ditambah min 30 kurang 0 kuadrat ditambah 15 kurang 0 kuadrat centimeter. Sehingga didapatkan nilai E-nya itu 92,37 X kurang 77,58 Y dikurang 94,262 kV per M. Selanjutnya pada titik P itu 15, 20, 50 cm didapatkan E-nya itu sebesar 11,93 X dikurang 0,52 Y ditambah 11,922 kV per M. Selanjutnya soal yang ketiga yang dikerjakan oleh rekan kelompok saya itu Naysila Angel. Soalnya evaluate the sums at seperti yang tertera pada gambar didapatkan hasil untuk 3A yaitu 2,52 dengan perhitungan seperti yang ditampilkan. Selanjutnya untuk B didapatkan hasilnya itu 0,19 sedangkan yang bagian A didapatkan hasil 2,52. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yang dikerjakan oleh saya sendiri dengan soal calculate the total charge within each of the indicated columns. Soalnya A seperti yang tertera pada gambar, B dan C. Selanjutnya untuk jawaban yang A, V diferensial untuk koordinat persegi panjang, dV sama dengan dx dikali dengan dz. Terus untuk Q-nya sama dengan limit dari V01 dikali rho V dikali dV didapatkan hasil itu 112,5 kolom. Muatan Q adalah angka yang besar dengan mengabaikan laju perubahan volume kubik diperoleh XY sebenarnya 0,1 di pangkat 3 dan XYZ 0,2 pangkat 3 yang bernilai sangat kecil. Maka volume 4V mendekati 0 dan didapatkan Q itu hasilnya 0. Untuk soal yang B, V diferensial untuk koordinat silinder didapatkan dengan rumus TV sama dengan rho D dikali
Rho D dikali Rho D dikalikan dengan flux lalu dikalikan dengan dz sehingga dapatkan nilai Q-nya yaitu 0,1 pangkat 4 per 4 dikurang 0 dikalikan dengan min cos 0,6 dikali 1, min 0,6 dikalikan dengan 180 derajat per 0,6 dikurang min cos 0,6 dikali 0 kuadrat per 0,6 dikalikan dengan 4 pangkat 3 per 3 dikurang 2 pangkat 3 per 3. Selanjutnya untuk yang C, V diferensial koordinat bola didapatkan dengan rumus dV sama dengan R kuadrat sin theta d theta dr. Diasumsikan ini berbentuk bola sempurna, kita mempunyai limit 0 kecil sama R kecil sama theta hingga, koma 0 kecil sama flux kecil sama 2pi, koma 0 kecil sama theta kecil sama pi dengan rumus seperti yang tertera pada tugas yang saya buat. Sehingga didapatkan hasil akhirnya itu 6,28 kolom. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 5, dikerjakan oleh rekan kelompok saya itu Ahmad Fadil Dendra dengan soal infinite uniform line charge of 5 n column per m lie along the positive and negative x and y axis in free space. Find I at A, PA di titik 0,0,4 dan B, PB di titik 0,3,4. Di sini untuk soal yang A digunakan rumus 5 dikali EX sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 9 per 2pi dikali 8,854 kali 10 pangkat min 12 AZ sehingga didapatkan hasil yaitu 22,5 F 5V per NAZ. Pada sumbu Y-nya didapatkan hasil 22,5 V per MAZ. Sehingga didapatkan E sama dengan EX sama EY, yaitu 45 AZ V per M. Untuk soal yang B-nya, pada sumbu X, itu didapatkan EX-nya, yaitu sebesar 3 AY tambah 4 AZ per 5 dikalikan dengan A per 24 dikalikan epsilon 0 dikali 5. Lalu pada sumbu Y-nya didapatkan yaitu 15,4 AYR, 15,45 AZ V per M. Sehingga didapatkan hasil E-nya yaitu EX tambah EY, yaitu sebesar 10,8 AY tambah 36, Y AZ V per M. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6 yang dikerjakan oleh rekan kelompok saya yaitu Rahmat Azim Gumilang. The infinite uniform sheets of chart are located in free space as follow. 3n kolom per m kuadrat at z sama dengan min 4, 6n kolom per m kuadrat at z sama dengan 1, n min 8 nc per m kuadrat at z sama dengan 4. Find A at the point A, PA di titik 2,5,5, B di titik PB 4,2,3, dan C di titik PC min 1,5,2, dan terakhir yaitu titik PD yaitu min 2,4,5. Di sini dengan perhitungan seperti tertera pada gambar didapatkan untuk yang A karena titik A terletak di bawah semua lembar muatan maka semua arah medan listrik E adalah negatif AZ, arah dengan relatif terhadap normal yang merupakan AN dari PA sehingga didapatkan E-nya sebesar min 56,5 AZ V per M. Untuk yang B, letak titik B menunjukkan bahwa medan listrik E yang disumbangkan oleh muatan permukaan pada Z sama dengan min 4 akan berada dalam arah positif AZ, sedangkan yang lainnya negatif. Sehingga didapatkan nilai E-nya yaitu E1 dikali E2 dikali E3, yaitu 282,3 AZ V per M. Yang C, alasan yang sama dengan B, hanya Z sama dengan 4 yang akan negatif AZ arahnya. Sehingga didapatkan dengan rumus E sama dengan E1 ditambah E2 dikurang E3, yaitu 960 AZ V per M. Selanjutnya untuk yang D, kita tahu bahwa poin D terletak di atas semua lembar muatan dan semua medan listrik E positif AZ arah. Sehingga E-nya didapatkan dengan rumus E1 ditambah E2 ditambah E3, itu 56,5 AZ V per M. Selanjutnya untuk soal nomor 7 yang dikerjakan oleh rekan kelompok saya yaitu Yasser Al-Hayat dengan soal find the equation of that streamline that pass through the point. Di titik P itu 1,4,2 in the field E sama dengan untuk soal yang A-nya min 8x per Y AX tambah 4x kuadrat per Y kuadrat A AY. Untuk soal yang B-nya 2E dipangkatkan 5x dikali dengan Y dikali 5AX ditambah 1 AX ditambah dengan X AY. Di sini untuk soal yang A didapatkan dengan rumus min DY per DX sama dengan EY per EX itu sama dengan 4x kuadrat per Y kuadrat dibagi dengan min 8x per Y sehingga didapatkan hasil yaitu 2Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 33. Untuk soal yang B-nya dikerjakan oleh rekan kelompok saya yaitu Maulana Hisham Ramadan, yaitu didapatkan dengan
Di sini EX-nya itu 2E dipangkat 5X dikalikan dengan Y dikali 5X+1. Untuk Y-nya sama dengan 2E dipangkatkan 5X dikalikan dengan X. Di sini didapatkan dengan rumus DX per 2E dipangkat 5X dikalikan dengan Y dikali 5X+1. Sehingga pada titik 1, 4, min 2 didapatkan hasilnya yaitu 5X+1 sama dengan 3/512 Y pangkat 5. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tugas latihan 2 pada mata kuliah medan elektromagnetik. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.